Cari menu takjil yang nggak bikin perut kaget? Uncle Kim punya solusinya. Nikmati perpaduan sempurna untuk berbuka puasa. Menyediakan kukusan sehat dan maca kocok. Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tarbiyah TV, kembali berjumpa dengan saya Buya Sukemi MSc. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita mendengarkan tausiah menjelang berbuka bersama Perti Riau TV. Di kesempatan yang berbahagia ini, tausiah menjelang berbuka akan disampaikan oleh Buya Dr. Muhammad Qasim MA yang merupakan Direktur Manajemen sekaligus penjamin mutu LPTKN. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Buya kita. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Saudaraku jamaah Perti, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau yang dikenal dengan Inyek Canduang, ulama pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti, adalah ulama yang produktif menulis. Salah satu karya beliau adalah tafsir ringkas Juz Amma yang beliau beri judul Risalah Al-Qaulul Bayan fi Tafsir Quran. Di akhir tafsir itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menyebut ada dua penyakit manusia yang perlu diwaspadai, yaitu jahil dan ghafil. Dalam surah Al-An'am ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala takunanna minal jahilin." Janganlah kamu menjadi orang yang jahil, yang bodoh. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 205, "Wala takum minal ghafilin." Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang ghafil, yang lalai, yang lengah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dua penyakit ini berbahaya, jahil dan ghafil. Orang yang jahil, dia tidak mampu membedakan yang baik dan buruk, tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat. Dia tidak memiliki ilmu, kalaupun dia beribadah, ibadahnya tanpa ilmu. Dan itu akan membuat dia sia-sia. Yang kedua adalah ghafil. Ghafil adalah orang yang lalai, yang lengah, kosong jiwanya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehariannya sibuk mencari harta, sibuk membanggakan mengurus anaknya, tetapi harta dan anak-anaknya dia urus, lalai dia dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, jangan sampai harta dan anak-anakmu membuat engkau menjadi lengah, sibuk, lalu engkau tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu terjadi, maka itulah orang-orang yang rugi. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, secerdas apapun dia, sehebat apapun dia, kalau kosong jiwanya dari mengingat Allah, maka ilmunya akan bisa menuai malapetaka. Ilmunya itu bersifat sekuler, kalaupun hanya bermanfaat konteks dunia saja, tetapi cenderung dia akan menggunakan ilmu itu demi kepentingan pribadi, kelompoknya, dan tidak akan mendapatkan kemaslahatan. Inilah yang disebut dengan ilmu yang tak bermanfaat. Orang-orang yang sibuk berzikir, banyak menyebut nama Allah, banyak beribadah, tetapi tanpa ilmu, dia jahil, maka zikirnya juga bisa digunakan hanya untuk kepentingan duniawi. Dia jual agama itu untuk kepentingan pribadinya, untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai ulama su'. Ada ulama, orang yang berilmu, tapi jahat. Karena dia gunakan ilmu itu hanya untuk kepentingan duniawi semata.
Oleh karena itu, Inye Canduang memberikan solusi agar kita tidak menjadi orang yang jahil, maka jadilah orang yang menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Begitu dia tulis dalam tafsir itu. Menuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Karena dengan ilmu itu kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Tentu ini harus diamalkan. Tidak sekedar pengetahuan saja. Adapun penyakit ghafil, maka obatnya adalah zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Allah. Kemudian zikir itu yang akan mengisi jiwa kita sehingga kalbu kita akan senantiasa tenang, tentram. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah itu kalbu kita akan tenang. Orang-orang yang tidak lalai, maka dia akan mampu memanfaatkan apa saja yang dia miliki untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memiliki harta, maka hartanya digunakan untuk menegakkan agama Allah. Jika dia memiliki anak keturunan, maka dia akan didik anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah seharusnya menjadi paradigma pendidikan kita. Apalagi di Indonesia, sebagai negara mayoritas muslim, seharusnya pendidikan kita memiliki dua orientasi ini secara seimbang, yaitu dengan ilmu dan zikir, agar kita tidak jahil dan agar kita tidak ghafil. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasma' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tak khusyuk, dari jiwa yang tak pernah puas, kemudian dari doa-doa yang tak diijabah. Di bulan Ramadan ini, mari kita mohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang berilmu dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan kualitas ilmu dan zikir, maka insya Allah kita akan diangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Abdul Nasir mengucapkan selamat berbuka puasa pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semua doa dan pinta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah tahun 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan segala silap salah dan dosa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sarpi Hutauruk MM, Wali Kota Sibolga 2010-2016, 2016-2021, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dengan ini menyampaikan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga dengan ibadah puasa ini kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Munjiri Tami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini penuh dengan berkah dan hikmah dan diterima oleh Allah SWT. Tempat berjiwa